PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Pesanggrahan Keramat. Disajikan oleh Prokol, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Saur Sepuh, Pesanggrahan Keramat, diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi dengan sutradara Indra Mahendra. Pesanggrahan Keramat pada babak ke-9 ini menampilkan Wenda Lubis sebagai Tumenggung Aji Santa, Doni Firman sebagai Ki Jara, Iwan Dahlan sebagai Lugina, Purwan Ningsih sebagai Bu Karti, Margaret sebagai Bu Aji Santa, Komariah sebagai Bok Tua, dan Purnomo sebagai si Opak. Inilah Pesanggrahan Keramat babak ke-9. Halo para pendengar tercinta, saya Eli Irmawati, pemeran Dewi Mantili. Kalau terserang flu, pilek, demam dan sakit kepala, saya selalu minum Prokol, sebab saya yakin akan khasiat Prokol. Prokol obat flu resep dokter yang sekarang dijual bebas. Prokol cepat berkhasiat, Anda pun cepat sehat. Pada babak terdahulu diceritakan, Lugina sudah berjumpa dengan Den Ayu Nyai Lapat serta Mbok Tua pelayannya, dan telah pula disampaikan pesan dari Bu Karti. Selanjutnya, Lugina pulang kembali ke ibu kota Madangkara. Sejalan dengan itu, di ibu kota Madangkara, Mantili telah pula menanyakan hasil penyelidikan Suro di penginapan Hegar. Tapi Suro belum bisa memberikan hasil yang memuaskan, sebab baru 1 hari berada di penginapan tersebut. Selain itu, Suro juga merasa takut untuk menempuh bahaya. Yang kesemuanya itu membuat Suro tidak berani melakukan penyelidikan yang melebihi kewajaran. Bersamaan dengan itu, tanpa diduga sama sekali, muncul Raga Tantra menjumpai Ki Jara, mengabarkan tentang kematian Mariba. Mendengar Mariba tewas oleh Mantili, betapa hancurnya hati Ki Jara, dan seketika timbul dendamnya terhadap Mantili.
Begini Kijara, Mariba yang salah. Dia merampas pedang setan dari Kinaga. Hal itu masih bisa dimengerti. Tapi seharusnya cepat-cepat dikembalikan kepada Mantili. Di sini bukan soal pedang setan, tapi nyawa. Nyawa adik seperguruanku melayang oleh Mantili. Aku tidak mau tahu apa yang menjadi penyebabnya. Pokoknya Mariba mati oleh Mantili. Titik. Mereka bertanggung jawab secara kesatria. Perang tanding 1 lawan 1. Nah, jujur bukan? Sudah aku katakan. Aku tidak peduli apa yang jadi sebabnya. Dan aku tidak peduli apakah perang tanding atau apa. Yang jelas Mantili membunuh Mariba. Jadi kau akan membunuh Mantili? Iya. Ya, terserah kau. Aku sih tidak mau ikut campur. Kau mau kemana? Melaksanakan tujuan pertama, yaitu pergi ke Sumedang Larang. Ya, berangkatlah. Terima kasih kau mau melaporkan hal ini kepadaku. Tadinya aku tidak mau. Tapi berhubung kau pernah menyelamatkan jiwaku, aku merasa berhutang budi kepadamu, Kijara. Jadi aku menyempatkan diri pergi ke sini menemui kau. Belum sepenuhnya kau membayar hutang kepadaku, Ragatantra. Maksudmu? Aku pernah menyelamatkan nyawamu, tapi kau belum pernah menyelamatkan nyawaku. Kau orang sakti, Kijara. Kedikjayaanku tidak separuhnya dibandingkan dengan kedikjayaanmu. Kau tidak membutuhkan bantuanku, Kijara. Tapi Mariba telah mati. Dia adik seperguruanku. Jadi sama saja dengan aku sendiri. Jadi aku harus membunuh Mantili maksudnya? Kenapa tidak? Bukankah kau berhutang jiwa kepadaku? Gila. Suruh aku berbuat apa saja, tapi jangan suruh aku membunuh Mantili. Kau takut? Kijara, aku bermusuhan dengan Raden Samba saja. Aku menyesal setengah mati. Lalu sekarang aku disuruh bermusuhan dengan Brahma. Wah, aku bukan orang gila, Kijara. Begini, Ragatantra. Tidak, Kijara. Jangan libatkan aku kepada urusan pribadimu. Aku bukan anak buahmu. Dan juga bukan saudara seperguruanmu. Memang aku pernah tinggal di Padepokan Gunung Saba. Tapi aku tidak menyatakan diri sebagai murid Panembahan Pasupati. Dan aku pun tidak pernah belajar satupun ilmu kedikjayaan di Gunung Saba. Jadi aku tidak terikat apa-apa kepadamu. Kematian Mariba tidak membuatku menaruh dendam kepada Mantili. Kalaupun ada hubungan di antara kita, itu hanyalah karena kau pernah menyelamatkan jiwaku, lain tidak. Baiklah, aku tidak akan menyuruh kau untuk membunuh Mantili, tapi kau harus menjaga keselamatanku. Kau lebih mampu menjaga dirimu sendiri, Kijara. Kalau aku turut dengan kau, aku hanya akan merepotkan kau saja. Ingat, Ragatantra, Mantili adiknya Brahma. Bila Mantili celaka, semua jago-jago Madangkara akan turun. Nah, sudah jelas, aku memerlukan teman, bukan? Kerahkan saja murid-murid Padepokan Gunung Saba. Jumlahnya banyak, ada 30 orang lebih. Kalau perlu, sekalian dengan Panembahan Pasupati. Nah, lebih dari cukup untuk menandingi jago-jago Madangkara, bukan? Alah, kau banyak alasan, Ragatantra. Murid-murid Panembahan Pasupati semuanya menguasai ajian Waringin Sungsang. Mereka akan sanggup menggempur jago-jago Madangkara yang dibekali ajian Serat Jiwa. Sebab ajian Waringin Sungsang lebih tinggi dari ajian Serat Jiwa. Bukan begitu? Aku tidak mau melibatkan perguruanku Padepokan Gunung Saba. Kenapa? Aku akan membunuh Mantili secara perorangan. Ya, terserah kau, Kijara. Jalan apa yang kau tempuh, aku tidak akan ikut campur. Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Terima kasih, Kijara. Aku tidak setuju, Kijara. Kau jangan mengganggu Mantili. Ini persoalan hutang nyawa, Bukarti. Tapi akan jadi geger, Kijara.
akhirnya menghambat usaha kita. Bukankah kita akan menjalankan suatu muslihat dengan cara yang halus? Nah, kau jangan merusak rencana itu. Aku akan melakukannya secara terselubung. Maksudmu? Aku akan memakai topeng, berlaku sebagai seorang gerombolan penjahat yang mau mencuri pedang setan. Dulu kau pernah muncul memakai topeng ketika bertarung dengan Brahma. Lalu sekarang muncul lagi. Nah, itu akan menambah kacau suasana. Dulu aku berpakaian hitam-hitam, juga memakai topeng kain hitam. Tapi sekarang, aku akan berpakaian putih-putih berjubah putih dan memakai topeng tengkorak. Dan aku akan menamakan diriku si Tengkorak Putih. Dan ada satu keuntungan. Keuntungan apa? Mantili tidak tahu kalau Mariba murid perguruan Padepokan Gunung Saba. Sehingga kalau aku menyebut diriku sebagai gurunya Mariba, tidak ada masalah. Apakah kematian Mariba harus ditebus oleh nyawa Mantili? Harus. Aku, Mariba, dan Lugina adalah 3 sekawan. Sejak kecil kami merupakan 3 serangkai yang kompak. Kami hidup menderita sebab kami semuanya orang miskin. Lalu kami mengembara. Sedikit demi sedikit kami bisa meningkatkan taraf hidup kami sampai kami menjadi orang kaya. Kemudian kami sama-sama berguru kepada Panembahan Pasupati. Jadi kami bertiga, aku, Mariba, dan Lugina, sudah lebih dari saudara kandung. Kami satu nasib sepenanggungan. Jadi kalau salah satu di antara kami ada yang celaka, kami akan segera menolongnya. Dan sekarang Mariba mati, hatiku sangat hancur, Bukarti. Aku benar-benar kehilangan seorang saudara yang paling aku cintai. Nah, Mantili harus bertanggung jawab. Mantili harus mati. Kena flu lagi aku. Sakit kepala, pilek dan demam rasanya. Ke dokter, makanya ke dokter, Pak. Kapan waktunya, Bu? Kerja ini, kerja itu. Ngerti, tapi kalau sakit mau terus kerja. Nih, minum prokol kalau nggak sempat ke dokter. Prokol? Apa itu prokol? Obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas. Minum prokol sama dengan mendapat obat dari dokter. Nih minum. Dan ini airnya, Pak. Gimana, Pak? Sudah sembuh? Prokol memang manjur. Prokol, cepat berkhasiat, Anda cepat sehat. Opak. Ya, Juragan. Bawa barang-barang ini ke kamarku. Simpan di atas meja ya. Baik, Juragan. Selamat siang, Bukarti. Lugina. Beres, Bukarti. Kau sampai ke desa Kaliki? Tentu saja, kenapa tidak? Ketemu rumah Den Ayu? Ketemu. Oh, bertemu dengan Den Ayu? Bertemu. Kau sampaikan suratku padanya, Lugina? Lebih dari itu. Aku ngobrol lama sekali dengan beliau. Oh, bagus. Wah, ternyata di luar dugaanku. Maksudmu? Cantik sekali dia. Oh, Den Ayu memang cantik. Padahal anaknya sudah 5, tapi tetap awet muda dan segar.
Tubuhnya tetap padat, berisi. Aku bisa tergila-gila kepadanya. Kau jangan sinting, Lugina. Dia istri Tumenggung Aji Santa. Kalau mau sama aku, apa salahnya? Sudah, jangan ngomong gila. Yang penting, bagaimana hasil pembicaraanmu dengan Den Ayu, terutama si Mbok Tua? Den Ayu bersedia memenuhi semua anjuran Bukarti. Bagus. Juga si Mbok Tua bersedia mengaku dirinya sebagai saudara ipar Bukarti. Bagus. Nah, sudah cukup, bukan? Ya, terima kasih, Lugina. Kau telah menolong aku. Iya. Kijara mana? Ada di atas, di dalam kamarnya. Tapi... Ada apa? Tidak apa-apa. Cepat, temuilah dia. Wah, ada yang tidak beres. Tidak. Aku bunuh kau, Mantili. Aku bunuh kau. Mantili akan kubunuh. Ya, Mantili memang harus dibunuh. Tapi tentu saja tidak akan semudah yang kita perkirakan. Mantili tidak bisa apa-apa. Dia hanya seorang pendekar yang ahli bermain pedang, tapi tidak memiliki ilmu kedikjayaan. Aku sendiri sanggup untuk membunuh dia. Lugina, ketika pertama kali aku mendengar Mariba tewas, aku juga sama dengan kau. Sedih, marah, dendam bercampur aduk di dalam hatiku. Dan sampai saat ini, aku bernafsu ingin membunuh Mantili. Tapi mau tidak mau kita harus mempergunakan otak. Sebab apa? Sebab Mantili bukan orang sembarangan. Menurut Ki Demang Cempaka, Mantili berhasil melebur ilmu pedang setan dengan ilmu pedang perak. Hasilnya sangat dahsyat. Asap racun yang keluar dari pedang setan dilebur dengan sinar mujizat yang keluar dari pedang perak. Nah, hal itu tidak mudah kita tundukkan. Aku tidak peduli. 1.000.000 pedang setan, 1.000.000 pedang perak, aku basmi. Dengan ajian Waringin Sungsang semuanya akan hancur. Ya, memang akan kita coba dan harus. Tapi dengan cara yang terselubung. Kita pancing Mantili ke tempat yang sunyi, lalu kita bantai. Lugina, sebentar. Ada apa, Bukarti? Waktu kau pergi ke desa Kaliki, apakah kau melihat ada orang keraton yang juga pergi ke desa Kaliki? Waktu pergi, tidak. Tapi waktu pulang, ada. Benarkah? Siapa mereka? Tumenggung Aji Santa. Tumenggung Aji Santa? Ya. Dia dikawal oleh 10 orang anggota pasukan keraton. Lalu kau bagaimana? Sesuai dengan pesan Kijara, aku tidak boleh bentrok dengan pasukan keraton Madangkara. Maka aku bersembunyi. Setelah mereka lewat dan jauh, baru aku keluar dan melanjutkan perjalanan pulang ke sini. Ternyata Tumenggung Aji Santa sangat mencintai istrinya. Ya, Den Ayu Nyai Lapat memang cantik dan menggairahkan. Nanti Tumenggung Aji Santa aku bunuh. Apa? Mau kau bunuh? Aku jatuh cinta kepada Den Ayu, istrinya itu. Akan aku ambil dan akan aku kawini dia. Ya, Den Ayu harus jadi istriku. Jangan ngawur, Lugina.
kau dendam kepada Mantili, itu hakmu. Tapi jangan lantas merembet kepada orang lain. Persoalannya berbeda. Aku akan membunuh Mantili karena dia membunuh Mariba, adik seperguruanku. Kemudian aku akan membunuh Tumenggung Aji Santa karena aku tergila-gila kepada istrinya. Dasar sinting. Den Ayu, lihat, Kanjeng Tumenggung, suami Den Ayu datang, dikawal oleh satu regu pasukan keraton, Den. Iya, aku sudah melihatnya. Dugaan saya tepat, pasti Kanjeng Tumenggung akan datang untuk menjemput Den Ayu. Iya. Den Ayu mau kemana? Terima saja oleh Mbok. Aku mau ke dalam. Loh, jangan begitu Den Ayu. Seharusnya Den Ayu menyongsong dengan wajah penuh kegembiraan. Iya, nanti. Punggawa, Daulat Tumenggung. Tambatkan semua kuda di pekarangan depan rumah mertuaku itu. Lalu bawa semua anak buahmu ke Serambi Samping. Di sana kau dan anak buahmu bisa istirahat, makan dan minum. Daulat Tumenggung. Istirahatlah dengan baik. Sebab kita hanya punya waktu 1 hari saja. Besok pagi kita sudah harus kembali lagi ke ibu kota. Daulat Tumenggung. Selamat datang, Kanjeng Tumenggung. Silakan masuk. Bagaimana kabarmu? Baik-baik saja, Kanjeng. Mana Den Ayu? Ada di dalam. Aku ini sudah berada di dalam rumah. Lalu istriku di dalam yang mana? Di dalam kamar, Kanjeng. Kenapa dia tidak keluar untuk menyambut aku? Mungkin malu. Malu atau ngambek? Sudah tidak ngambek lagi kok. Ya, sudah. Sana, panggil ke sini. Daulat, Kanjeng. Kena flu lagi aku. Sakit kepala, pilek dan demam rasanya. Ke dokter, makanya ke dokter, Pak. Kapan waktunya, Bu? Kerja ini, kerja itu. Ngerti, tapi kalau sakit mau terus kerja. Nih, minum prokol kalau nggak sempat ke dokter. Prokol? Apa itu prokol? Obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas. Minum prokol sama dengan mendapat obat dari dokter. Nih minum. Dan ini airnya, Pak. Gimana, Pak? Sudah sembuh? Prokol memang manjur. Prokol, cepat berkhasiat, Anda cepat sehat. Dinda, apa kabar? Baik-baik saja. Aku tadi sudah berjumpa dengan kedua orang tuamu, ayah dan ibumu. Ya, berbincang-bincang cukup lama. Kemudian beliau berlalu. Katanya hendak ke sumur di belakang rumah. Iya. Kau semakin cantik saja. Apa-apaan sih? Malu sama anak-anak. Anak-anak kita di kota.
Di keraton. Masih saja bergurau. Kanda tidak malu, anak kita sudah 5. Dinda, besok kita pulang ya ke keraton. Kanda harus berjanji dulu. Berjanji apa? Saya ngambek, lalu pulang ke sini karena apa? Oh, itu. Ya, asal tidak melampaui batas kewajaran, aku tidak keberatan, Dinda. Saya juga tahu diri, Kanda. Lalu, apakah permintaan saya selama ini tidak wajar? Ya, wajar. Tapi, kenapa Kanda keras hati, menolak semua bingkisan? Itu aku lakukan, supaya tidak kelihatan menyolok, Dinda. Menyolok bagaimana, Kanda? Sebelum aku mendapat kedudukan yang penting, keadaan kita biasa-biasa saja. Tetapi begitu dapat kedudukan yang enak, tiba-tiba keadaan kita berubah dengan menyolok. Nah, kan tidak enak dilihat oleh orang-orang di sekeliling kita. Pasti mereka akan membicarakan kita. Kemudian yang aku cemaskan, kalau sampai Tuanku Brahma sendiri memandang semua itu sebagai suatu hal yang kurang wajar. Sebenarnya mudah saja, Kanda. Maksud Dinda? Kelebihan kita disimpan di sini. Disimpan di sini? Di desa Kaliki ini, tanah masih murah, juga sawah. Nah, kita bisa beli sawah, kebun, tanah yang luas, lalu membuat rumah yang besar dan bagus. Dengan begitu, Kanda, tidak akan terlihat oleh orang-orang kota. Dinda, mulut orang itu lebih cepat dari panah. Contohnya sudah banyak. Sepandai-pandainya tupai melompat, ada kalanya jatuh ke tanah. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya, Dinda. Apalah artinya kesenangan yang kita peroleh hanya sekejap, untuk kemudian menanggung derita selamanya. Silakan Kanda kembali ke keraton. Kok begitu, Dinda? Kanda tidak berubah sama sekali. Saya tidak tahan didampingi Kanda kalau selamanya begitu. Ya, baiklah. Baiklah, Dinda. Aku akan menuruti kehendakmu. Terima kasih, Kanda. Kena flu lagi aku. Sakit kepala, pilek, dan demam rasanya. Ke dokter, makanya ke dokter, Pak. Kapan waktunya, Bu? Kerja ini, kerja itu. Ngerti, tapi kalau sakit mau terus kerja. Nih, minum prokol kalau nggak sempat ke dokter. Prokol? Apa itu prokol? Obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas. Minum prokol sama dengan mendapat obat dari dokter. Nih minum. Dan ini airnya, Pak. Gimana, Pak? Sudah sembuh? Prokol memang manjur. Prokol, cepat berkhasiat, Anda cepat sehat. Den Ayu Nyai Lapat bagikan punya daya sihir yang dapat membuat Tumenggung Aji Santa mabuk kepayang. Ya, Tumenggung Aji Santa terlalu mencintai istrinya, sehingga bersedia mengalah karena takut kehilangan sang istri nan cantik jelita. Wajah Den Ayu menjadi cerah karena siasatnya berhasil. Dan di dalam angan-angannya sudah terbayang suatu kemewahan hidup yang selama ini diidam-idamkannya. Apakah Den Ayu Nyai Lapat sedemikian gila harta
sehingga tidak menghiraukan harkat dan derajat sang suami. Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana.